Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu melawat menjamah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh tiada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, katakan takkan habis. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama kita melakukan ibadah KKR. Sebelum memulai, kita sama-sama mau berdoa menyatukan hati. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kesempatan yang indah Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh berintimasi dengan-Mu Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai, dan setiap firman boleh kami dengar, dan kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan sore yang indah ini, kita boleh berkumpul kembali. Firman Tuhan pada hari ini kita sama-sama mau belajar tentang jangkar yang teguh. Beberapa hari ini kita melihat banyak kejadian-kejadian yang merasakan manusia itu memerlukan pengharapan. Pengharapan, dan pengharapan lagi. Berapa banyak pengharapan yang ingin dicapai oleh manusia. Jangkar yang teguh, kita mau belajar satu kegiatan atau suatu kejadian, di mana kalau kita melihat sebuah kapal dalam melakukan perjalanan, di suatu tengah perjalanan pasti tidak mungkin dengan tenang, tetapi akan terjadi yang namanya gelombang dan badai. Pada waktu kapal ini mengalami gelombang dan badai, nahkoda akan berusaha bagaimana kapal ini bisa tenang, kapal ini bisa kembali seperti semula, maka diperlukan jangkar. Pada waktu perjalanan di tengah laut, gelombang pasti datang. Gelombang badai pasti akan datang. Kapal harus bersandar dulu untuk gelombang ini boleh selesai. Seorang nahkoda pasti akan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan jangkar. Sebuah kapal yang berlabuh dan mendarat memerlukan jangkar. Gelombang akan boleh redah kalau kapal boleh bersandar dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pada saat-saat ini, pasti kita mengalami yang namanya gelombang kehidupan. Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus dimanapun berada. Gelombang kehidupan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mengalami gelombang yang kecil, ada yang mengalami gelombang yang besar.
tetapi setiap gelombang memerlukan jangkar. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang bila mengalami musibah atau mengalami masalah? Pasti larinya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang bertanya atau memohon pada Tuhan, Tuhan, berikan aku pengharapan. Tuhan, berikan aku sesuatu hal untuk supaya aku tenang. Firman Tuhan sudah berjanji. Kita mau lihat. Di Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan. Pengharapan itu seperti sau, jangkar yang akan masuk ke dalam karang. Demikian juga pengharapan kita boleh datang kepada Tuhan. Pengharapan itu harus kita terima. Tetapi di dalam pengharapan kita harus melewati banyak hal. Kalau sebuah kapal itu mengalami gelombang, pasti kapal itu tetap berdiri teguh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus tetap berdiri teguh. Tidak bisa tidak. Kalau berdiri teguh berarti kita harus melakukan banyak hal. Kapal pun harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Seorang pemenang pasti mengalahkan banyak tantangan. Untuk mengalahkannya pasti perlu berlatih. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita pun harus tetap untuk berpegang teguh. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama di sini adalah Paulus menyatakan kepada jemaat. Dikatakan, saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Berdiri teguh. Tantangan harus dihadapi. Gelombang pun harus dihadapi. Sebuah kapal untuk berjalan ke selanjutnya tetap harus berdiri, tetap harus kokoh. Kalau kapal itu tetap kokoh, berarti kapal itu bisa sampai ke tujuan. Firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan takut terhadap apa yang terjadi. Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, berdiri teguh. Jangan takut. Kita mau lihat di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam kitab ini, di ayat ini sudah dikatakan, jangan takut sebab aku, Tuhan akan menyertai engkau. Gelombang kehidupan kita pasti terus akan berjalan. Gelombang kehidupan kita pasti akan terlewati kalau kita mau berjalan. Firman Tuhan sudah mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nah, di sini firman Tuhan memberikan keteguhan kepada kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Berapa banyak orang yang akan mengalami masalah-masalah ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu menyertai. Bahkan Tuhan akan meneguhkan serta menolong engkau. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus tetap berdiri teguh. Kalau kita tetap berdiri teguh berarti kita harus memandang Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha kuat, yang mampu untuk kita berharap kepadanya. Berpegang teguh kepada janji dan setianya. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-22.
maksud saya Nehemia pasal 9 ayat 32, sekali lagi Nehemia pasal 9 ayat 32. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya, oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Firman Tuhan kepada Nehemia mengatakan, sekarang ya Allah kami. Nehemia mengatakan kepada Tuhan, mengatakan, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat. Kita punya pengharapan karena Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Bahkan Nehemia mengatakan, berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami. Tetap berdiri teguh. Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus, persoalan pasti akan datang. Entah kapan, pasti akan kita alami. Tetapi ingat, firman Tuhan sudah menyatakan berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Allah itu akan selalu menuntun kita. Allah itu akan selalu menolong kita. Jangkar yang teguh berarti kita harus berdiri teguh. Yang kedua, sebuah kapal di dalam perjalanannya pasti harus melewatinya. Demikian juga kehidupan kita saat ini. Kita harus melewatinya. Menghadapi semua tantangan. Anak Tuhan tidak boleh menyerah. Kalau anak Tuhan menyerah, berarti ada kekalahan. Tetapi anak Tuhan boleh berserah kepada Allah. Karena Allah itu akan menuntun kita. Allah itu akan mengambil segala permasalahan kita, asalkan kita berserah kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasal 9, Yosua pasal 10 ayat 19. Yosua 10 ayat 19. Yosua pasal 10 ayat 19 dikatakan, tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Di sini dikatakan, tetapi kamu, janganlah kamu berhenti dan kejarlah musuhmu dan hantam barisan belakangnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita punya suatu masalah, kita harus mengejar masalah itu. Masalah ini kita boleh selesaikan dengan pimpinan Tuhan. Tuhan pun akan memberikan kepada kita, bahkan akan menolong. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka. Permasalahan ini tetap kita harus selesaikan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau Bapak Ibu mengalami suatu masalah, tetap jalankan. Tetap hadapi masalah itu. Kapal pun kalau menghadapi badai gelombang, pasti tetap akan melewatinya. Di dalam kegiatan sehari-hari, masalah itu pasti. Kita wajib menaklukkan masalah. Apakah kita masih dalam posisi yang sama saat ini? Kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu, sekarang kita sudah melewati banyak tantangan. Tetapi apakah tantangan-tantangan yang kita lewati, pernah tidak kita berhenti? Tantangan itu harus tetap dijalani. Tidak ada yang tidak. Masalah pun harus tetap dijalani. Jangan dikatakan di sini di dalam Yosua pasal 10 ayat yang ke-19, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantam barisan belakangnya. Berarti kita harus tetap tidak berhenti apabila masalah itu datang. Yang kedua, kalau masalah itu datang, kita harus tetap menghadapinya. Mengapa? Karena ada rencana Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi
mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jangan takut Bapak Ibu menghadapi masalah, tetap dihadapi. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita menjadi anak-anak Tuhan harus berani menghadapi semua. Mengapa? Karena Allah sudah memanggil sesuai dengan rencana. Ada rencana Allah yang indah kalau kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, asalkan kita mau menurut dan mengikutinya. Mazmur 119 ayat yang ke-67 dikatakan, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Di sini dikatakan sebelum aku tertindas aku menyimpang. Mungkin kehidupan kita seringkali menyimpang dari rencana Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan pun akan selalu menolong kita. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji Tuhan. Di ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Masalah boleh datang, segala persoalan boleh datang, berarti kita akan mengalami. Di ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Raja Daud pun sudah merasakan setiap masalah yang datang itu baik. Kenapa? Karena masalah itu Raja Daud boleh belajar bahwa ketetapan Tuhan itu ya dan amin. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap belajar ketetapan Tuhan untuk dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-124, Mazmur 119 ayat yang ke-24, perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kita boleh berserah kepada Tuhan. Kita belajar. Tuhan pun akan mengajarkan kepada kita yang baik, yang akan kita lalui sehari-hari. Yang pertama, kita harus tetap berdiri teguh. Yang kedua, kita harus tetap menghadapi semua. Yang ketiga, kita harus tetap menatap masa depan. Seorang nakoda dalam menghadapi badai di lautan pasti akan menatap masa depan. Dia harus bisa mengemudikan kapal untuk sampai kepada tujuan. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18. Dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berarti kita menatap. Kalau seandainya nakoda itu takut, ya sudah kita balik. Tapi balik pun tidak bisa jalan. Kenapa? Karena ada gelombang. Nakoda pun tetap jalankan sesuai dengan tujuan. Demikian juga kehidupan kita. Kita tetap berjalan. Tetapi kita tidak berjalan sendiri, tetapi minta pimpinan Tuhan. Karena apa? Karena ada masa depan. Sekali lagi di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan kita tidak akan hilang. Semua orang pasti berlomba untuk mendapatkan yang lebih baik. Perlombaan apapun pasti mendapatkan suatu hadiah. Kalau perlombaan itu memberikan harapan bagi seseorang, maka orang tersebut selalu berlatih. Harapan akan hilang bila satu, kita berhenti mempercayainya. Kalau seandainya anak-anak kita dalam belajar pun mengatakan, mah capek, mah susah, tidak ada harapan untuk belajar, maka harapan itu tidak akan timbul kembali. Yang kedua, kalau kita menyerah pada keadaan, harapan itu tidak akan muncul. Harapan akan hilang kalau kita mengalami suatu yang patah dalam kehidupan kita atau hati kita.
Harapan itu akan hilang kalau kita tidak memiliki tujuan. Dan harapan itu akan hilang kalau ada pengingkaran janji. Seseorang yang mempunyai harapan pasti akan dikejar apapun yang terjadi. Rasul Paulus juga menyatakan kepada beberapa orang, bahkan dia sendiri melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Rasul Paulus pun sudah berbicara dalam firman-Nya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nakhoda pun menatap masa depan untuk sampai kepada tujuan. Kehidupan kita, hidup kita harus sampai ke masa tujuan. Masa tujuan berarti masa akhir. Yaitu apa? Iman kita. Di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Seorang nakhoda, sekali lagi seorang nakhoda untuk membawa kapal dengan banyak penumpang, pasti dia akan berusaha untuk mencapai suatu garis akhir, yaitu pelabuhan di mana tujuan akan berakhir, berlabuh. Demikian juga dengan kehidupan kita, gelombang kehidupan kita pun akan sampai pada suatu tujuan. Ingat, untuk bisa mencapai garis akhir dalam kehidupan kita, kapal hidup kita perlu jangkar. Jangkarnya adalah pengharapan kita kepada Kristus. Harapan kita hanya pada Tuhan. Harapan ini akan berjalan kalau kita bisa berdiri teguh, melewati semuanya, dan menatap masa depan. Ayat yang terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, "Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah." Nah, dikatakan di sini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju. Pengharapan kita hanya pada Yesus. Pengharapan kita, Yesus yang menjadi jangkar kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu berjalan dengan kita. Asalkan kita dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin ke dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman kita, pengharapan kita, harus kita lakukan. Iman kita harus kita praktekkan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kehidupan kita tidak sendiri. Tuhan akan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan Bapak Ibu. Kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Pakai Tuhan firman-Mu supaya tumbuh dalam hati kami. Dan firman-Mu boleh memberikan kekuatan buat kami. Karena firman-Mu pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, Engkau mau memberkati kami Tuhan. Kami mau menengadahkan wajah kami. Kami percaya, kami berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan,
Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.